warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada pagi hari ini di ruangan dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kami sampaikan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita dari di ruangan pada pagi hari ini. Terima kasih kepada dosen Ibu Bukit sudah hadir dalam program ini dan teman-teman saya berkata. Sebelum mulai ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Renia Nida, dan satu lagi kelompok saya Inkan. Di sini kami akan membahas tentang kasus lain. Topiknya tentang pemotongan anggaran pendidikan dan dampaknya terhadap filosofi pendidikan nasional. Dan artikel yang kami cari itu tentang pemotongan anggaran pendidikan, ancaman layanan pendidikan anak bangsa. Jadi kan kita disuruh dari 5 sampai 4. Yang pertama ada apa yang terjadi pada pemotongan anggaran pendidikan dan ancaman layanan pendidikan anak bangsa ini. Jadi terjadi ini pemerintah itu memangkas anggaran pendidikan pada RAPBN 2025 dan pemotongan itu mencakup Kartu Indonesia Pintar Kuliah dan bantuan koperasi PTN atau yang disingkat dengan KPPN. Yang terlibat dalam pemotongan anggaran ini yaitu pemerintah Indonesia, yaitu yang mengambil kebijakan anggaran ini. Jadi pemerintah itu memangkas hampir 50% dari anggaran pendidikan di Indonesia. Dan yang terlibat di sini yaitu mahasiswa dan calon mahasiswa penerimaan KIPK ini terancam karena dari sistem pemotongan anggaran biaya pendidikan ini. Terjadinya pemotongan anggaran ini berlaku untuk anggaran tahun 2025. Dan di mana terjadinya ini hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Lalu bagaimana dampaknya? Dampak dari pemotongan anggaran ini yaitu program KIPK kuliah berkurang 1,3 triliun dan mahasiswa rawan putus kuliah karena subsidinya dipotong. Serta KPR mungkin menaikkan UKT karena berkurangnya dana operasional. Ada beberapa dampaknya, jadi dampak positif. Yang pertama, peluang efisiensi dan inovasi tekanan. Tekanan anggaran bisa mendorong lembaga pendidikan untuk lebih pemangkasan anggaran berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin. Yang kedua, peluang efisiensi dan inovasi yang pertama, yaitu tekanan anggaran bisa mendorong lembaga pendidikan untuk lebih kreatif, seperti menggunakan teknologi, kolaborasi digital, dan open resource. Yang kedua, menarik perhatian publik terhadap nilai pendidikan. Pemangkasan bisa memicu diskusi luas tentang pentingnya pendidikan, sehingga kesadaran masyarakat terhadap nilai filosofi pendidikan meningkat. Lalu yang ketiga, mendorong partisipasi masyarakat. Jika negara melemah, komunitas bisa bangkit lembaga pendidikan alternatif. Gotong royong dan kolaborasi sektor swasta bisa berkembang, jalan dengan semangat pendidikan berbasis komunitas dan nilai lokal. Di sini ada dampak negatifnya, yaitu yang pertama menghambat akses dan keadilan pendidikan. Yang kedua, merosotnya kualitas pendidikan. Yang ketiga, pendidikan menjadi elitis ya.
potongan. Karena saya sendiri, di sini saya mau bertanya bagaimana pendidikan ini. Jadi secara detailnya apa sih yang dimaksud pendidikan secara pendidikan menjadi elis media? Elis media kan yang tidak diberikan Sudah sini apakah ada pertanyaan tambahan? Boleh, yang lain apakah ada? Oh, silakan. Silakan. Ini yang aku kan di Indonesia tuh kayak gimana KIPK itu disalahgunakan oleh oknum ya, terutama misalkan berbeda dengan orang yang biasa aja sama orang yang berada. Dan justru sekarang tuh KIPK tuh lebih menekan lebih di lebih dampak KIPK itu orang yang berada, sedangkan orang yang biasa aja itu kadang ada yang dapat, ada yang dapat. Nah, gimana tanggapannya jika KIPK tersebut itu disalahgunakan oleh orang yang berada itu? Silakan, apakah ada tambahan? Sudah cukup. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Oh, boleh. Silakan. Apakah pemahaman atau pembahasan biaya ini ada kaitannya dengan pergantian kurikulum selama beberapa tahun itu selalu berganti-ganti? Apakah ada kaitannya dengan itu? Bukan kayak kuliah sih sebenarnya, bukan cuma kayak kuliah, banyak juga yang dipotong, bukan cuma kayak iya. Jadi apakah ada satu perubahan antara pemotongan anggaran Ini yang selalu berganti. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Izinkan kami untuk berdiskusi dulu ya teman-teman. Saya ulangi untuk pertanyaannya. Bagaimana tanggapannya tentang KIP kuliah jika disalahgunakan oleh seorang oknum? Jadi itu tanggapan dari kita atau secara data? Oh, itu secara data. Oh, aku menjawab secara tanggapan aku dulu ya. Menurut aku jika disalahgunakan itu salah dari oknum pemilihan seleksi KIP ini. Soalnya kan kalau KIP itu dipilih ya secara data dan fakta, entah itu dari biaya keseharian orang tua dan bisa dibilang gaji sedikit dari orang tua itu kan dikumpulin. Otomatis yang memilih KIP ini pasti tahu dong mana yang lebih mampu dan mana yang harus mendapatkan KIP ini. Dan menurut saya yang harus dibenarkan dari KIP kuliah ini agar tidak disalahgunakan oleh seorang oknum, yaitu dengan sistem pemilihan KIP ini harus lebih ketat, yaitu dilihat lagi secara detail untuk untuk menentukan apakah orang tersebut berhak untuk mendapatkan KIP atau tidak seperti itu. Dan jikalau dari kartu KIP ini disalahgunakan oleh seorang oknum, misalnya anak seorang pejabat mendapatkan KIP padahal bisa dibilang beliau mampu untuk biaya kuliah karena tergantung dari orang tuanya yang mampu, tapi dia dapat KIP kuliah. Nah, itu harus dipertanyakan dari sistem pemilihan KIP ini seperti itu. Apakah ada tanggapan lagi untuk data? Untuk data berapa saya kurang tahu tanggapan secara pemerintah karena saya belum baca. Seperti itu. Terima kasih Isna atas pertanyaannya.
menjawab pertanyaan dari studi bagaimana pendidikan secara detailnya Elistia ini. Pendidikan secara Elistia merujuk pada sistem pendidikan yang mengutamakan sukses kualitas bagi kelompok tertentu, biasanya yang memiliki status sosial, ekonomi, atau intelektual tinggi. Dampak pendidikan Elistia yang pertama ketidaksetaraan, memperlebar antara pendidikan elit dan yang tidak, menciptakan ketidakadilan sosial. Yang kedua, pengabaian kualitas pendidikan umum. Sumber daya yang terfokus pada institusi elit seringkali mengabaikan pendidikan untuk masyarakat umum. Yang ketiga, stigma sosial. Masyarakat mungkin memandang rendah pendidikan yang tidak berasal dari institusi elit, mengurangi nilai dari pendidikan alternatif. Dan yang terakhir, inovasi terhambat. Fokus pada tradisi dan pendekatan tertentu dapat menghambat inovasi dalam pendidikan. Jadi secara keseluruhannya pendidikan Elistia dapat memberikan keuntungan bagi segelintir orang, namun seringkali merugikan masyarakat secara keseluruhan dengan menciptakan ketidaksetaraan dalam akses dan kualitas pendidikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Leti. Pertanyaannya, apakah ada kaitan antara pemotongan anggaran dengan kurikulum yang selalu ganti? Kemungkinan ada, karena ini tuh bisa mempengaruhi beberapa faktor. Yang pertama, anggaran yang bisa dipotong mempengaruhi transaksi implementasi kurikulum seperti pelatihan guru, pengadaan buku dan materi ajar, serta monitoring dan evaluasi kurikulum. Akibatnya, implementasi kurikulum ini bisa tidak optimal, lalu dinilai gagal. Yang kedua, pergantian kurikulum membutuhkan dana yang besar. Perubahan kurikulum sendiri membutuhkan anggaran besar jika kurikulum terus berganti, tapi anggaran terus dipotong. Pelaksanaan tidak maksimal, hal ini menciptakan siklus kurikulum tidak berjalan efektif karena dana yang terbatas. Terus yang ketiga, faktor politik dan kebijakan. Pergantian kurikulum lebih dipengaruhi oleh pergantian pemerintah atau pejabat di kementerian dibanding anggaran itu sendiri. Pemotongan anggaran bisa memperoleh dampak dari kebijakan yang tidak konsisten tersebut. Jadi meskipun tidak selalu jadi penyebab langsung, pemotongan anggaran bisa berperan sebagai salah satu faktor yang memperoleh dan memperlemah sistem kurikulum yang sering terjadi. Kalau ada bapak-bapak yang tadi, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila presentasi kami atau kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.